Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galudian Jani dengan NPM 20180311037 ingin menjelaskan tentang liposom sebagai sistem penghantaran obat. Apa yang dimaksud dengan liposom? Liposom adalah sistem penghantaran obat berbentuk vesikel sferik yang terdiri atas membran fosfolipid bilayer dengan bagian kepala polar hidrofilik dan ekor nonpolar hidrofobik. Seperti pada gambar di atas, ini merupakan gambar potongan melintang dari liposom yang mana ini adalah bagian kepala polar yang bersifat hidrofilik dan ini merupakan ekor nonpolar yang bersifat hidrofobik. Liposom memiliki beberapa kelebihan, yaitu mampu menggabungkan senyawa hidrofilik dan hidrofobik dari obat-obatan, memiliki toksisitas yang rendah, dapat meningkatkan stabilitas obat dengan sistem enkapsulasi, memiliki biokompatibilitas yang baik, dan dapat meningkatkan efikasi dan indeks terapi. Selain kelebihan, liposom juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat tidak stabil karena adanya perubahan suhu dan pH, muatan permukaan, maupun komposisi lipid. Liposom dapat degradasi dengan cepat dan tidak mampu untuk mencapai pemberian obat secara berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kestabilitasan liposom, yaitu suhu, pH, dan muatan permukaan. Untuk menjaga stabilitas liposom, kita dapat menggunakan metode yang pertama, aktivasi tepi dengan kitoson. Aktivasi tepi dengan kitoson mengakibatkan lebih efisien untuk menjebak obat yang mengarah ke peningkatan bioavailabilitas. Selain kitoson, dalam aktivasi tepi kita dapat menggunakan polisakarida biokompatibel, yaitu seperti asam alginat. Yang kedua, ada pengeringan beku. Pengeringan beku merupakan metode untuk menjaga stabilitas liposom dengan menghentikan kebocoran obat dengan krioprotektan. Krioprotektan yang dapat digunakan seperti karbohidrat sakrosa dan laktosa. Pengeringan beku dapat mengatasi kesulitan stabilitas liposom dalam jangka panjang dengan menyimpan dalam keadaan kering. Yang ketiga, ada modifikasi permukaan liposom. Modifikasi permukaan liposom biasanya menggunakan surfaktan. Surfaktan mengakibatkan liposom lebih fleksibel untuk bergerak sehingga lebih stabilitas. Yang keempat, ada penggabungan dengan polimer gel. Polimer gel dapat mencegah kebocoran obat yang dapat mengurangi efek terapeutik. Selanjutnya ada karakterisasi liposom berdasarkan ukuran dan distribusi partikel. Ukuran dan distribusi partikel dapat meningkat karena adanya pengaruh dari suhu penyimpanan yang tidak stabil sehingga menyebabkan partikel membentuk agregat. Yang kedua ada efisiensi penyerapan. Efisiensi penyerapan yang tinggi dapat meningkatkan kemanjuran dari obat tersebut. Efisiensi penyerapan dapat diukur dari metode HPLC, spektrofotometri UV, dan spektrofotometri UV-Vis. Yang ketiga ada muatan permukaan liposom. Muatan permukaan liposom dapat diukur dengan potensial zeta. Nilai potensial zeta yang meningkat dapat menunjukkan stabilitas koloid dan dapat menghambat agregasi sehingga partikel lebih stabil. Yang terakhir ada morfologi permukaan. Morfologi permukaan penting karena mempengaruhi stabilitas dan kinetika pelepasan obat. Dalam memvisualisasikan morfologi permukaan, kita dapat menggunakan transmission electron microscope atau scanning electron microscope. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.